Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lovely sahabat warga Kota Depok dan dear teman-teman tenaga kesehatan, especially Mbak Maya, anaknya kembar. Semua apa kabar? Salam sehat untuk kita semua, sejahtera, jangan lupa bahagia. Kebayang nggak sih saat kita kuliah dulu tentang kondisi kita sekarang yang kita rasakan ini? Pernah terlintas gak waktu kita kuliah dulu tentang apa yang kita alami, yang kita rasakan sekarang? Ketika kita di kampus dulu, di pelonco, senior-senior kita ngomel-ngomel sama kita. Tapi subhanallah, sebagian kita sekarang sudah menjadi orang-orang yang luar biasa, keren-keren. Jujur, saya nggak pernah berpikir dulu ketika saya mahasiswa kita menghadapi hal seperti ini. Yang terlintas dalam pikiran saya secara pribadi, bersosialisasi dengan masyarakat, rekreasi, berkomunikasi dengan begitu bebasnya, bercengkrama, bermain, makan-makan bersama di tepi pantai, dan juga tentunya ada yang neraktir, ya, neraktir teman-teman kita untuk ngopi bersama, ya, nggak berpikir kita tentang masalah dari mana duitnya pada saat itu. Ya, istilahnya kita siap traktir, nggak terpikir kita tekor, yang penting kita sohor di teman-teman kita. Pada saat itu begitu berpikirnya. Namun apakah semuanya itu kita sesali dengan kondisi yang sekarang ini? Apakah kita lalu mengatakan percuma dengan kepercayaan orang-orang sekitar kita pada saat itu, bahkan sekarang ini kita begitu diberikan posisi kepercayaan oleh orang-orang, oleh teman-teman kita pada posisi kita dengan yang sekarang, dengan berprofesi yang tentunya bergengsi di hadapan dalam pandangan sebagian orang. Kayaknya nggak gitu-gitu amat ya teman-teman semuanya. Tentunya khususnya teman-teman nakes saat kuliah dulu dengan berhasil meraih indeks prestasi yang lumayan tinggi dan bahkan menghantarkan seseorang atau banyakkan kita berprofesi yang bergengsi seperti ini. Mereka tenaga kesehatan yang begitu digandrungi, dielu-elukan profesi ini, hampir dipastikan bahwa semuanya datang dan berkunjung kepada profesi yang namanya tenaga kesehatan. Apalagi pada saat-saat sekarang ini. Tidak hanya di rumah sakit, tidak hanya di klinik-klinik, bahkan mereka mendatangi rumah-rumah pribadi tenaga kesehatan karena kebutuhan warga dan masyarakat kepada tenaga kesehatan, khususnya pada saat-saat sekarang. Tapi entar dulu teman-teman semuanya, tapi teman-teman tahu nggak data terupdate pada saat ini tentang tenaga kesehatan? Bahwa puluhan tenaga kesehatan khususnya di Kota Depok sekarang sudah terpapar. Mereka ada yang terpapar COVID-19, ada juga yang terpapar karena kelelahan. Yang sebelumnya kita sama-sama ketahui berapa banyak senior-senior mereka telah mendahului kita. Mereka berjalan menemui Tuhannya setelah mereka berjuang melawan kondisi pandemi sampai saat ini. Namun teman-teman semuanya yang saya cintai, yang saya hormati, apalagi pada saat sekarang ini bahwa seluruh tenaga kesehatan begitu lelahnya, tenaga kesehatan begitu digandrungi oleh seluruh masyarakat. Tetapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita bayangkan bahwa mereka begitu kerja, sebenarnya mereka tidak membutuhkan perhatian kita dari sisi material. Mereka nggak butuh duit tunjangan. Karena profesi mereka yang begitu mulia itu tidak terbayarkan dengan nilai uang sebesar apapun yang ditawarkan kepada mereka.
Mereka hanya minta satu dari kita, yaitu kata saling. Saling memberikan perhatian, saling menghormati, saling menghargai. Itu yang mereka inginkan dari kita. Apalagi kita, para warga masyarakat, tentunya untuk saling menghargai mereka. Jangan sampai begitu mereka lelahnya menerima aduan-aduan kita sebagai warga masyarakat. Aduan-aduan tentang pasien-pasien COVID. Aduan-aduan mereka tentang pasien-pasien yang lainnya. Tetapi kita nggak pernah berpikir bagaimana dan apa peran kita di hulu agar tidak bertambah kasus-kasus COVID yang selalu berdatangan ke rumah sakit, tempat-tempat mereka. Jadi saling pengertian di antara kita itu hanya yang hanya mereka minta, kata saling. Utamanya saling pengertian di antara kita. Jadi kepada masyarakat, ya, kalau kita ingin berperan, ingin memberikan sesuatu kepada para tenaga kesehatan kita dalam kondisi seperti ini, ya, sekali lagi, satu, saling pengertian. Gunakan masker. Sekali lagi, gunakan masker. Gunakan masker saat kita berinteraksi di luar rumah khususnya. Dan juga kita bersabar sejenak. Kita bertabah-tabah sebentar. Gak lama-lama kok. Insya Allah badai pasti berlalu. Yang tadinya kita suka makan-makan bareng, berkerumun, sesuatu yang kita rindukan. Khususnya pada saat-saat sekarang. 2 tahun lamanya pandemi bukan waktu yang sebentar. Dan kalau kita tidak menerapkan apa yang diinginkan oleh para tenaga kesehatan, saling pengertian, jangan diharapkan pandemi akan bisa selesai. Di hulu kita berkarya dan pastinya di hilir juga teman-teman kita, para tenaga kesehatan akan berjuang, bertahan untuk menjaga nyawa, jiwa teman-teman kita, keluarga kita, rakyat kita yang kita sayang. Kepada teman-teman nakes yang saya cintai, Tuhan sempat berfirman bahwa telah ditimpakan keangkara murkaan kepada orang-orang terdahulu, sebagaimana juga akan ditimpakan pada orang-orang pada saat sekarang ini. Begitulah kata Tuhan, kami pergulirkan zaman dan hari kepada umat manusia tanpa membeda-bedakan. Semuanya itu dalam rangka Tuhan lebih yakin siapa di antara kita yang benar-benar berjuang dan siapa di antara masyarakat, warga, dan orang-orang tertentu yang hanya berpura-pura dalam berjuang. Mudah-mudahan dan pastinya Tuhan tidak akan menyia-nyiakan usaha-usaha karya-karya kita. Meski ada di antara warga kita mungkin belum bisa berdisiplin, mungkin di antara masyarakat kita masih memiliki logika dan cara berpikir atau cara bersikap yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi semua itu adalah bagian dari ikhtiar kita, ikhtiar karya kita, kerja-kerja kita untuk menyadarkan mereka. Sehingga pada suatu saat, insya Allah mereka akan berpikir ulang. Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa pahlawan-pahlawan kita dulu nggak pernah berpikir di mana mereka akan dimakamkan. Nggak pernah berpikir di taman makam pahlawan mana mereka akan dikubur. Tidak pernah terlintas pikiran itu. Yang mereka lakukan adalah berjuang. Berjuang untuk memerdekakan rakyat dan negara. Itu yang mereka pikir. Untuk itulah saya juga mengajak kepada teman-teman semuanya, sekarang kita berjuang. Berjuang, kita pertahankan perjuangan keistiqomahan kita. Insya Allah segala sesuatu sudah dalam kehendak aturan Tuhan, dan Tuhan sudah sedang menyiapkan sebuah skenario lain yang mungkin dan pasti kita tidak tahu. Tetapi dengan kesabaran kita, dengan gigihnya kita berjuang dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan perlindungan dan akan memberikan sesuatu pahala yang tidak sia-sia, yang tidak remeh, yang tidak mudah, yang tidak kecil, sesuai dengan daya dan kekuatan perjuangan kita.
makan mie di kota Lumajang, minum teh hangat, bayarnya pakai uang. Biar pandemi terus menerjang, tetap semangat membaca untuk berjuang. Thanks semuanya. I love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.